Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, perkenalkan nama Ulun Icanina Karimah Mukli dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam UIN Antasari Banjarmasin. Nah, jadi di sini Ulun ada satu tugas mata kuliah di mana Ulun meminta untuk mewawancara Pian. Jadi kira-kira Pian bersedia aja kah? Oke, bersedia aja. Nah, jadi sebelumnya di sini Ulun akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pian boleh menjawab setaunya Pian aja. Ya, siap. Jadi yang pertama, kira-kira Pian paham aja lah apa itu penyakit cinta dunia, cinta harta, dan kikir. Apa yang Pian pahami tentang hal tersebut? Cinta dunia itu kalau menurut ulun pribadi ini pendapat ulun yang sering ulun lihat dan ulun alami. Jadi cinta dunia itu kayak sikap orang yang terlalu menikmati dengan kehidupan dunia, tidak terpikirkan lagi tentang dunia akhiratnya, bagaimana. Jadi fokusnya itu untuk menjalani hidup, terus melakukan kegiatannya sehari-hari itu hanya untuk dunia, tidak ada tujuan akhiratnya. Oke. Pertanyaan kedua langsung aja. Apa yang Pian ketahui tentang penyakit cinta dunia, cinta harta, kikir ini dalam aspek kerohaniannya, sangkut pautnya mungkin? Kalau menurut ulun, cinta dunia itu dalam aspek kerohanian itu mungkin kayak dalam keislamannya gitu. Nah, dalam dunia keislamannya kayak cinta dunia itu ya membuat kita tuh kayak jauh dari Tuhan, tidak mengenal bukan tidak mengenal sih, seperti jauh dari akhlak yang baik. Iya, betul. Karena cinta dunia ini berlawanan pasti dengan mengingat akhirat. Iya. Karena sifatnya pasti banyak mengingat dunia. Banyak mengingat dunia, jauh dari akhirat, otomatis jauh dari Tuhannya sendiri. Nah, kemudian mungkin karena terlalu fokus dengan dunia, lupa ibadah. Nah, itulah menurut saya menurut ulun yang apa itu kaitannya dengan kerohanian tadi. Baik. Lalu kira-kira Pian pernah kadang mengalami penyakit-penyakit yang berkaitan dengan cinta dunia, cinta harta, atau kikir ini? Kalau memang pernah, kayak apa sih yang Pian alami? Mungkin untuk di salah satu yang cinta dunia, harta, ataupun kikir itu pernah saya alami. Seperti kayak saya tuh sering yang akhir-akhir ini sering ulun alami tuh cinta dunia kayaknya lah, ini termasuk Cinta dunia ya? Ya, karena sering jajan makanan. Nah, berlebihan kah itu? Iya, itu berlebihan, bahkan bisa sampai habis. Ya tidak sesuai lah dengan pemasukan yang seharusnya. Dalam waktu singkat bisa menghabiskan banyak uang. Kayak hidup boros, sering belanja kayak baju, apalagi di lewat online shop itu. Nah, jadi kayak tertarik untuk beli dengan diskon-diskonan, merasa itu murah tapi belinya dalam jumlah yang banyak. Jadi tidak terasa ternyata akhirnya boros ya. Iya, tidak terasa, itu jadinya termasuk dalam kehidupan yang tidak baik dan termasuk dari cinta dunia, karena hidupnya sangat boros, berlebihan di dunianya. Iya. Tidak bisa mengontrol ya jadinya. Tidak bisa mengontrol diri. Iya, betul. Nah, kemudian dari penyakit yang Pian miliki itu, kira-kira Pian ada keinginan gak sih untuk menghentikannya atau mengurangi penyakit tersebut? Kalau dari diri ulun pribadi sangat-sangat ingin menghentikan ini, karena ya ini kalau terjadi terus-menerus dampaknya negatif tadi. Jadi intinya adalah niatan untuk berhenti melakukan hal tersebut. Nah, adakah sudah cara yang sudah Pian coba supaya Pian bisa menghentikan hal ini, penyakit ini? Nah, karena sudah menyadari bahwa perilaku yang ulun lakukan tadi itu salah, jadi ada niatan hendak menstopkan hal itu. Jadi ada niatan kayak kalau bisa dalam sehari itu jangan keluar untuk jalan-jalan. Dikontrol, jangan terlalu jalan-jalan keluar, kayak di rumah aja apa yang bisa dilakukan di rumah, misalnya
apa ada makanan yang bisa dimasak di rumah aja dibikin, jangan beli di luar gitu. Jadi itu bentuk usaha sudah. Bentuk usaha Nah, untuk dari usaha tadi, apa masih ada penyakit tersebut? untuk sejauh ini masih ada, tidak bisa Habis ya? sepenuhnya habis. Ya, jadi mungkin sebesar apapun usaha ya memang tidak masalah untuk itu tuh diminimalisir. Iya. Tidak ada sesuatu yang dikasih obat langsung sembuh, ya, bukan yang sesuatu yang langsung bisa tidaknya disalahin, mengurangi. ya betul. Nah, jadi karena masih kan ya cinta dunia pian ini ada, jadi kami di sini ingin memberikan terapi atau beberapa metode lah kira-kira yang bisa pian lakukan di rumah. Kayak ini bukan sesuatu yang berat, apalagi bisa mendekatkan kita juga kepada agama, lebih banyak mengingat Allah. Kira-kira pian bersedia aja untuk ikut terapi ini, mengikuti tahapan-tahapan terapinya? Jawab bersedia aja selagi itu baik. Siap iya. aja. Nah, jadi di sini ada beberapa terapi. Yang pertama dengan banyak salat sunnah. Nah, jadi pian bisa perbanyak salat sunnah. Kemudian yang kedua memperbanyak intensitas zikir, di mana di situ bentuk ingatnya kita kepada Allah. Terus yang terakhir adalah dengan mengingat kematian, karena kita sadar pada dasarnya apapun yang ada di dunia ini tuh sementara, entah itu harta, entah itu uang, entah itu pakaian, entah itu makanan yang masuk ke tubuh kita, itu tuh sifatnya ya kenikmatan sesaat yang akhirnya akan kita tinggalkan juga. Jadi dengan beberapa tahapan terapi atau metode ini bisa mungkin lebih banyak mengurangi lagi. Salah satu bentuk usaha juga untuk yang bisa meminimalisir penyakit cinta dunia atau cinta harta tadi. Kira-kira bisa aja pian melakukan hal-hal inilah, karena kita pada dasarnya pasti bisa kayak gitu sebagai orang muslim. Jadi mungkin terapi ini akan pian lakukan 4 atau 5 hari ke depan ya. Nah, setelah itu kita akan wawancara lagi pasca pian sudah melakukan tahapan-tahapan ini. Nah, kira-kira bagaimana nanti perkembangannya? Ya. Pian bersedia? Ya, bersedia. Nah, jadi mungkin wawancara hari ini sampai di sini, sampai bertemu di 4 atau 5 hari ke depan. Ulun terima kasih banyak sebelumnya. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi kita ketemu lagi. Ulun melanjutkan wawancara kemarin. Jadi ini wawancara pasca terapi. Jadi boleh ulun ajukan beberapa pertanyaan lagi kepada pian lah. Ya, boleh. Nah, jadi yang pertama, bagaimana perasaan pian setelah mendapatkan terapi dari metode kemarin? Perasaan ini setelah terapi yang pian sarankan kemarin pakai ini tuh sedikit gimana ya, perasaan hati itu kayak lebih tenang dan bisa mengontrol diri, lebih bisa mengontrol diri gitu. Jadi ada positifnya lah ya sebenarnya. Oke, yang selanjutnya, ada tidak perbedaan yang pian rasakan setelah mendapatkan terapi kemarin? Kalau untuk perbedaan yang secara signifikannya tuh kedekatan. Kemudian kayak ada sedikit kayak pengaruhnya dari dari terapi yang Tuhan sarankan itu adalah pengaruhnya sedikit pakai mengubah kehidupan ini gitu. Karena itu pada dasarnya positif lah ya, ada dampak positifnya lah dari itu tuh. Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapat pian nih terkait terapi yang kemarin ulun sampaikan, ulun ajukan? Terkait terapi itu tuh sebenarnya baik, yang kayak yang tadi kayak ada dampak positifnya bagi ulun, terus ada perbedaan yang ya bisa mengontrol diri ulun. Jadi pendapat ulun juga kayak kadang menyangka bahwa terapi ini bisa yaitu nampak bermanfaat, kayak padahal ini hanya sekedar ibadah, amalan ya, amalan dikira itu tuh kayak amalan, tapi itu tuh bisa memberikan dampak ya, dan bisa dijadikan kayak ya, sebutannya sebagai terapi gitu. Nah, jadi kayak ya selagi ini baik, jadi ini bisa diterapkan gitu nah untuk hal-hal lain. Nah,
untuk hal tersebut nih, kira-kira dari yang Pian rasakan, entah itu perbedaan yang menjadi Pian tidak signifikan tadi, kira-kira Pian punya saran atau tidak mengenai saran atau masukan mengenai terapinya? Nah, untuk saran atau masukan ke terapi yang disarankan tadi itu mungkin kayak apa ya, apakah kayak terapi ini ada metode lain selain kayak jangan dalam bentuk ibadah. Oh, oke. Mengerti. Nah, jadi maksud Pian kayak ini kan amalan, berupa amalan. Maunya ada hal lain lagi. Maunya ada hal lain, diseling-selingi lah. Jangan terus menerus untuk melakukan itu gitu kan. Yang namanya orang yang sedang diterapi otomatis ya harus bisa menyelesaikan diri untuk belajar, berusaha kayak apa caranya yang mengikuti ini tapi inya pada bosan gitu. Iya. Nah, ya. Untuk orang-orang yang pada dasarnya cinta dunia atau harta, iya. apakah hanya dengan mudah? Apakah mudahnya Iya. menjalani amalan itu? Jadi pasti kan maunya- kayak susah juga gitu. Jadi akan lebih mudah kalau misalnya terapi ini diseling-selingi dengan hal-hal yang mungkin bisa lebih menyenangkan. Ya menyenangkan. Setidaknya orangnya itu tidak terpaku hanya untuk ibadah melulu gitu. Ya. Walaupun ya ibadah baik. Ya, bisa memahami maksudnya karena itu tidak semua orang bisa semudah itu. Walaupun ini bentuknya amalan, tapi tidak semua orang mengamalkan. Iya. Oke, itulah. Oke. Nah, jadi Ulun sudah apalah istilahnya sudah mewawancarai Pian dari sebelum, lalu proses terapinya sampai akhirnya kita sudah melalui dan akhirnya hari ini wawancara pascanya. Jadi Ulun terima kasih karena Pian sudah bisa membantu Ulun dan masukan-masukan yang Pian berikan tadi cukup Ulun bisa memahaminya kayak gitu. Nah, jadi semoga semuanya bermanfaat untuk kita, untuk Pian, untuk Ulun, baik itu terapi yang sudah Pian jalani, semoga itu bernilai ibadah juga. Amin. Jadi terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kabarnya Wahyo? Alhamdulillah. Baik lah. Alhamdulillah. Sini akan ada tugas kuliah wawancara masalah tentang penyakit cinta dunia, cinta harta, dan kira-kira harapannya. Kira-kira kalau ayo kok ikam diwawancarai Tentang cinta Ya, yang tadi itu. tentang itulah pokoknya. Insya Allah. Pokoknya. Insyaallah kalau aja kalau Nah, ada beberapa pertanyaan yang hendak aku tanyakan di kamu. nah, Yang pertama, apa yang kamu pahami tentang cinta dunia? nah, cinta dunia tuh kayak ketujuh lawan dunia, sibuk lawan urusan dunia gitu. Ya, Tadi kayak itu bang, misalnya sibuk begawi, ini kayak pikiran lagi yang lain, sibuk cari duit. bujur banget Pak Minto. Dunia tuh, ya, sepemahamanku juga, kayaknya tuh lupa akan bahwasanya ada penciptanya gitu nah. Lupa melakukan beribadah apa segala macam gitu nah. Maksudnya karena segalanya itu Tentang dunia. tentang dunia. Iya. Habis itu ada lagi pertanyaan di dalam cinta dunia itu kamu tahu lah apa bahwasanya ada penyakitnya gitu nah di dalam cinta dunia tuh. Mungkin kayak terus lo sibuk tadi lo kok ada Ya, ingat lagi ya. beribadah gitu nah. Itu masuk penyakit juga lo kok. penyakit nah. Jadi itu anggapannya lalai Nah, iya bisa. lalai akan melaksanakan kewajibannya gitu nah. Dan kita sebagai umat beragama pasti ada memiliki kewajiban masing-masing gitu, terhadap sang pencipta. Nah ada juga kayaknya penyakit dunia itu kayak sombong, ria, kayak pokoknya yang kayak itu lah yang berhubungan dengan dunia. Nah selanjutnya mungkin dari beberapa yang orang sampaikan tadi kayaknya adalah yang suah ikam alami tentang penyakit tersebut gitu nah. Salah satunya Ya ya. salah satunya lah.
kayak apa bentuknya kita namun soal kemalami yang pernah dialami kayak lalai. lalai lah. Heeh. Lalai itu dalam artian pas kita nih begawi gitu nah. Karena kan dalam Islam ada kewajiban untuk sholat lima waktu. Nah, mungkin ketuhukan begawi nih, mungkin kayak zuhur atau asar bisa terlambat, atau bahkan misalnya kita rajin ke hutan bisa terlewat gitu, nah hendak habis. Nah itu masuk lalai. Berarti suapian mengalami gitu lah. Iya. Dalam bentuk lalai gitu lah. Iya. Padahal pian tahu hukumnya maksudnya kada boleh ya kalau lah. Iya kada boleh. Ya, mau bicara lalai ini kayak manusia tuh tutup upot Jadi gelap kayak itu nah. Oke, habis itu gitu lah. Jadi penyakit pian tuh kayak lalai kalau yang pian rasakan. Nah, kira-kira adalah kayak cara pian untuk mengatasi kelalaian tersebut gitu nah. Entahkah itu memasang alarm kah di HP apa segala macam gitu lah supaya pian tuh ada lalai lagi gitu nah. Adalah yang suah pian kerjakan gitu cara mengatasinya. mungkin saat pas begawe gini nah lah paling kada rajin bawa HP dulu nah. Jadi malah ke jam nah, misalnya paparak misalnya hendak juhur dah 11:30 ya jam 12 nah sedang dah misalnya begawi sedang dah hampir nah, jadi membatasi gitu lah. yeah. Misalkan setengah jam lagi zuhur dan sampai tapi takkan juga apa takkan kada ya rancak lalainya daripada adanya. Iya. Oke. Itulah kira-kira sampai saat ini masihlah ada penyakit itu nah di diri pian gitu. Ya jujur sampai wayah ini masih kadang ada anunya lah sedikit gitu nah ada kawa konten terus ada lalai-lalainya lah masih gitu nah ada kawa hendak istiqomah hendak pas tepat waktu Ini masih ada lalainya juga lah ya. Berapa intinya menurut kayak kita nih paling ada usaha gitu nah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dunia ini gitu. Tentang penyakit dunia. Kayaknya kan dunia ini hanya sementara kan nah. Akhirat selamanya. Nah, jadi itu ya bang pertanyaan ulun gitu nah. Mungkin sudah terjawab dengan ya lengkap lah menurut ulun ya gitu nah. Nah jadi kan tadi sudah ulun sampaikan di awal ada pra dan ada pasca. Nah kenapa adanya itu di sini ada beberapa treatment gitu nah. Ada beberapa solusi gasan pian menyelesaikan masalah tersebut gitu nah. Selain yang pian sampaikan tadi, mungkin itu yang akan pian laksanakan ke depannya gitu nah. Ulun harapkan gitu nah agar kita dapat melaksanakan pasca wawancara tadi. Ada jeda lah namanya supaya pian merasakan bahwasanya oh aku berubah gara-gara gini gitu nah. Nah, mungkin beberapa treatment yang langsung sampaikan dulu. Treatment yang kami tentukan itu ada 3. Yang pertama itu mahabbah ilallah dengan banyak sunnah. Yang pertama itu kayak bagaimana diri kita mendekatkan kepada sang pencipta gitu nah. Sering melaksanakan sholat sunnah segala macam gitu nah. Yang wajib juga intinya gitu nah. Waktu lah. So, yang kedua memperbanyak intensitas zikir. Maksudnya itu biasanya pian tuh banyak zikir lah makanya. Nah, jangan ingat kayak gitu nah. Hidup nih sementara aja juga. Siapa tahu hubungan guring lagi dunia kan. Ingat zikir gitu. Mungkin latan pian begawi kah apakah. Nah, zikir rahat ma'aduk samin kah sekali adukan. Itu nah. Zikir. Habis itu yang ketiga ini mungkin kedengarannya lebih ekstrim bang, tapi kalau ya dilaksanakan mengingat kematian. Nah, kayaknya ini lebih efektif bang kepada diri kita kan. Nah, bagaimana misal pian sudah tua kayak itu, sadegi dah diingati mati. Iya sebenarnya mengingat kematian tuh kayaknya lekas tobatnya lah.
hanya inget-inget tuh mati gitu. Supaya lawan dia pas di Jepang yang kita kurang itu tentang penyakit dunia gitu. Kita selalu mengejar dunia gitu. Apa yang kita bawa di akhirat nanti gitu. Bahwasanya di akhirat itulah kehidupan yang kekal. Mungkin itu Jepang gitu. Mungkin kita akan bertemu seminggu ke depan gitu. Ini kan pada hari Kamis, setelah Kamis depan kita bertemu lagi. Insyaallah. Kita ke Wajah lo ya Ikam. Insyaallah. Oke, nah itu Jepang. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, kabarnya ya? Alhamdulillah masih baik aja. Kecil kalau kayaknya ini wawancara terakhir Pak. Kayaknya ulun menceritakan semalam tuh ya peralahan pascanya. Nah jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang hendak aku tanyakan di kamu gitu. Jadi yang pertama katanya, ini kan sudah melaksanakan terapi di kayak persen pian gitu nah setelah melaksanakan terapi tersebut gitu. Alhamdulillah lebih nyaman, lebih baik lah gitu. Lebih baik lah. Sudah ada terapi. Apa perbedaan gitu nah yang biasakan setelah sebelum melaksanakan terapi? Yang ulun rasakan gitu, pertama yang pasti adalah perbedaan gitu nah antara ulun sebelumnya yang kadang terlambat atau lalai lah ibarat kita dalam beribadah itu karena mengingat adanya terapi tadi tentang mengingat kematian dan belum juga ke lebih bila misalnya mengingat nih kita nih bisa mati intinya gitu nah jadi kita ingat beribadah gitu itulah kayak ada Itulah perbedaannya lah. Ada perubahan lah gitu. Perubahan lah ya. Alhamdulillah. Berarti kayak efektif aja katanya terapi yang diberikan tuh nah terapi yang pian laksanakan gitu nah anggapannya tentang mengingat kematian. Itu pendapat pian tentang terapi ini gitu nah apa yang pian dapatkan gitu nah selain menjadi lebih baik. Nah, yang pertama tentu saja yang manfaat yang ulun dapatkan dari terapi ini kayak hasrat untuk beribadah itu lebih dimudahkan gitu nah lawan salah satu bentuk cinta dunia kita kayak lalai itu kayak berkurang kayak alhamdulillah lawan dengan kita mengingat kematian bahwa kita seakan-akan gitu nah ada juga dijelaskan juga dalam hadis itu ingatlah kematian seolah-olah kamu esok mati gitu nah. Jadi kita beribadah itu seolah-olah kita esok tuh mati deh gitu nah. Jadi ya kita tuh lebih khusyuk gitu nah ada dalam Al-Quran juga kenapa kita harus mengingat kematian karena di dalam Al-Quran dijelaskan juga kullu nafsin dari kata mau setiap yang bernapas itu pasti akan menemui kematian. Nah jadi udah yakin juga bahwa yang sesuatu yang hidup tuh pasti akan mati. Oke. Mantap benar gitu nah. Berarti signifikan benar perubahan gitu nah imbah sebelum adanya terapi ini dan sudah pian sampai pian tuh hafal hadis, hafal Al-Quran gitu nah. Ya pendalaman materi itu yang pian dapatkan. Mungkin memberikan banyak dampak positif ketenangan terapi ini gitu loh. Nah kayaknya pertanyaan terakhir Bang kata nah mungkin dari terapi ini adalah saran gitu nah terkait terapi ini gitu nah mungkin ada saran yang untuk lebih baik gitu dalam melaksanakan terapi ini adalah kira-kira mungkin dari saran dari ulun juga gitu nah di samping kita melaksanakan terapi nah di samping itu kita barengi dengan misalnya diselingi dengan menonton video dakwah tentang
apa itu kematian, habis itu kehidupan kedua setelah di dunia. Nah itu menjelaskan tentang kematian, yang mana tujuannya juga supaya lebih mendekatkan kita atau lebih menguatkan kita tuh supaya bahwa oh kita ini akan mati katanya. Kan lebih ada barengan lain gitu nah supaya memperkuat terapi tentang mengingat kematiannya. Jadi itulah saya supaya menambah ke efektivitas gitu nah. Efektifnya tuh efektivitas itu lebih meningkat gitu lah. Misal ada hal-hal yang dibarengi gitu nah. Cuman bukan sekedar mengingat kematian aja gitu nah. Baik dibarengin menonton ceramah ataupun hadir pada pengajian gitu nah. Supaya apa yang kita laksanakan gitu nah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, mungkin kayaknya sepertinya itu Jepang gitu nah. Jadi kesimpulannya dalam treatment yang pian laksanakan ini alhamdulillah kayaknya memberikan dampak positif pada diri pian gitu nah. Jadi itu Jepang yang dapat kiranya kita laksanakan gitu nah. Ulun terima kasih banyak atas waktu yang pian luangkan. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksandina Karimah Mufli dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam angkatan 2020 di UIN Antasari Banjarmasin. Nah, jadi di sini Ulun ingin melakukan wawancara nih kepada pian, kira-kira bersedia aja lah untuk diwawancarai. Bersedia. Oke, jadi mungkin langsung aja lah menuju pertanyaannya. Yang pertama, materi Ulun ini membahas mengenai cinta dunia. Jadi kira-kira apa yang pian tahu, pian paham tentang penyakit cinta dunia, cinta harta, dan kikir? Sepengetahuan pian apa itu? Kalau baru yang saya dengar tadi ya, cinta dunia itu mungkin yang berlebihan ke dunianya itu sampai melupakan aspek-aspek lain yang penting dari dunia akhirat kita yang di sana mungkin. Ya. Segitu yang saya tahu sejauh ini. Kalau cinta harta, kikir, Cinta harta sejenis mirip juga karena kan terlalu mengejar pada harta dan duniawi serta. Pertanyaan yang kedua, kira-kira pian tahulah bahwa penyakit-penyakit tersebut tuh ada sangkut pautnya nih dengan kerohaniannya. Jadi menurut pian apa kaitan antara penyakit cinta dunia tadi dengan aspek kerohanian? Mungkin mengganggu dari segi agama kita kali ya, di dalam diri kita. Karena cinta dunia tadi ya. Terlibat. Begitulah. Kemudian pernah lah kira-kira pian mengalami salah satu dari penyakit tersebut, entah itu cinta dunia, cinta harta, atau kikir? Adalah pian kira-kira? Mungkin kalau mencintai K-pop secara berlebihan itu berarti K-pop, Korea ya? Iya, Oh. itu cinta dunia kan. Cinta dunia ya, oke. Iya, pernah. Sampai segimana menyukai K-pop itu dunia? Saya mengeluarkan cukup banyak uang. Sampai keluar uang ya? Ya, Oke, lumayan lumayan jauh ya. mengeluarkan effort saya untuk itu. Iya, betul-betul. Kemudian kira-kira pian ada keinginan lah untuk menghentikan hal tersebut Sangat ingin. karena boros. Iya. Kalau begitu sejauh ini untuk menghentikan itu apa usaha dari pian sendiri nih, pian pribadi? Apa adalah usaha yang sudah dilakukan untuk mengurangi hal tersebut? Saya sendiri bahkan ini menghindari diri dari handphone karena dari situ saya bisa melihat, Korea. memandang mereka. Oke. Jadi biasanya dikurangi membuka hal-hal yang berkaitan tentang Korea itu ya, Iya. dari YouTube ataupun TikTok. Iya. Ya, betul. Kemudian, nah dari cara-cara yang sudah dicoba tadi kira-kira ampuh atau tidak sih? Sedikitnya kira-kira sudah mulai berkurang. Tapi masih Tapi ada. masih ada rasa Sampai sekarang ingin. masih ada. Masih ada. Masih rasa. membuka juga. Ada usaha ingin melakukan itu. Ya, tapi masih kan? Masih. Iya. Iya. Nah, jadi kira-kira nih, pian mau nggak kalau Kak Ulun melakukan terapi kepada pian dengan cara-cara Islam untuk mengurangi usaha kita untuk mengurangi kebiasaan cinta dunia tadi? Kira-kira bersedia atau tidak?
Bisa, saya bersedia. Nah, jadi kami ini punya beberapa tahapan atau beberapa cara untuk mengurangi, untuk cara-cara Islamnya untuk bisa mengurangi penyakit cinta dunia, cinta harta dan kikir tadi. Yang pertama, mahabbah ilallah, yaitu dengan memperbanyak sholat sunnah. Kemudian yang kedua, memperbanyak intensitas zikir kita. Dan yang terakhir, memperbanyak mengingat kematian. Karena pada dasarnya apapun yang kita cintai di dunia ini, harta sebanyak apapun, itu akhirnya akan kita tinggalkan. Nah, jadi di situ bentuk pendekatan diri kita, pendekatan diri kita kepada Sang Pencipta, pada Allah, sehingga penyakit cinta dunia itu kalau bisa lebih banyak lagi berkurangnya. Kira-kira bisa aja Pian menjalani 3 tahapan ini? Bisa. Oke. Nah, mungkin kita coba dulu terapi ini mungkin dalam waktu 1 minggu. Oke, jadi mungkin bisa aja lah kita kalau dalam waktu 5 hari lagi mungkin ketemu lagi. Bersedia aja? Bersedia. Oke. Nah, jadi mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga di pertemuan selanjutnya banyak hal yang bisa jauh lebih baik dan mendapatkan diri kita atau Pian atau Ulun kepada Allah SWT. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya assalamualaikum. Nah, jadi di sini Ulun kita ketemu lagi kayak gitu dari pertemuan yang kemarin. Kemudian Ulun ada memberikan metode terapi kepada Pian kemarin yang berkaitan dengan K-pop ya. Nah, jadi di sini Ulun izin melakukan wawancara pasca atau setelah dilakukannya terapi kemarin. Jadi yang pertama, bagaimana perasaan Pian nih setelah melakukan atau mendapatkan terapi yang kemarin dilaksanakan? Sedikit banyaknya bisa berkurang untuk mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang berkurang ya, jadi lumayan signifikan lah ya. Yang kedua, ada tidak perbedaan yang Pian rasakan setelah mendapatkan terapi itu? Yang dirasa ya, ini mungkin lebih ke perasaan nih. Lebih bisa melepaskan. Tapi apakah itu keseluruhan atau masih berupa meminimalisir aja? Lebih ke meminimalisir saja. Oh ya, oke. Nah, jadi istilahnya belum sepenuhnya sembuh lah ya hal tersebut. Nah, jadi yang selanjutnya, apa pendapat Pian nih dari terapi yang kemarin Pian jalankan? Pendapat? Menurut saya terapinya bagus, cocok untuk orang yang mungkin mengalami kejadian yang sama dengan saya. Karena Pian termasuk yang berhasil ya, berarti terapi ini dilaksanakan di Pian. Iya. Oke. Ini mungkin masuk pertanyaan terakhir. Pian ada saran atau masukan tidak untuk terapi yang ini? Mungkin untuk zikirnya bisa diperbanyak, karena saya sendiri biasanya lebihkan untuk zikirnya. Jadi yang Banyak sudah lagi. Pian lakukan kemarin pun Pian tambah lagi lebih banyak. Wah, luar biasa sekali ya berarti. Jadi berarti Pian sanggup gitu loh, maksudnya mengikuti amalan-amalan. Ini kan ibaratnya kalau zikir kan berbentuk amalan. Jadi mungkin kalaupun setelah ini Pian bisa melanjutkan apa-apa yang sudah Pian kerjakan dari terapi kemarin. Karena siapa tahu bisa berkurang atau habis ya hal-hal atau penyakit yang ada di diri Pian. Oke, mungkin terima kasih, itu aja wawancaranya. Semoga bermanfaat untuk Pian dan kita bisa mengamalkan lagi ke depannya. Terima kasih banyak sebelumnya.